Pembahasan ini akan sampai pada tembang Jawa yang indah ini. Zatullah urip pribadi, sifatullah cahya kang suci, wujudullah sejati ning diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan share sebuah pertanyaan yang sangat menarik di dalam sebuah perbincangan kami kemarin. Mungkin ini juga akan mewakili unek-unek sahabat Syekh Jati. Berikut pertanyaan dari perbincangan kami tersebut. Apakah bisa ilmu titisan yang aku miliki itu digunakan sebagai media untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau bisakah aku mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memiliki ilmu titisan, atau bahkan mampu menyatu hingga manunggaling kawula Gusti? Saya jawab tidak bisa. Terlihat beliau sangat kaget dan agak kebingungan, dan kami berdua pun terdiam membisu. Di dalam benak aku, bagaimana aku menjelaskan tentang hal ini? Alhamdulillah, kali ini aku share sebuah video yang mungkin bisa mengurangi kebingungan beliau ketika melihat video ini, dan semoga bisa memahaminya. Amin. Para sahabat semua, sebelumnya di sini perlu kita ketahui bahwa ada dua golongan jenis ilmu. Ada ilmu yang berasal dari dalam diri dan ilmu yang berasal dari luar diri. Menurut aku, antara ilmu titisan, ilmu khodam alami, ilmu perdanyangan, ilmu jin Islam, dan lain-lain, itu semua ada dalam satu golongan, yakni golongan dari luar diri. Dan mengenai ilmu titisan sendiri, sudah pernah aku ulas di beberapa video sebelumnya. Di situ aku jelaskan bahwa ilmu titisan adalah sebuah ilmu yang belum sempurna. Itu sebabnya ilmu tersebut nitis ke keturunan manusia. Dan ketika ilmu tersebut nitis ke penerusnya, sehingga ilmu tersebut mendapatkan tuannya, maka tentu saja sang tuan tersebut siap dan bertanggung jawab untuk menyempurnakannya. Dan banyak timbul pertanyaan dari kolom-kolom komentar di beberapa video kami tentang hal ini. Apakah yang harus disempurnakan di situ, atau bagaimanakah cara menyempurnakannya? Mari kita urai sedikit demi sedikit untuk meluruskan benang kusut seputar lika-liku spiritual perjalanan kita. Para sahabat semua, yang dimaksud dengan kesempurnaan ilmu titisan di sini adalah bukan pada kekuatannya, karena kebanyakan kekuatan ilmu titisan tersebut sudah maksimal. Di sini kita ambil contoh misalnya adalah jenis ilmu yang berkekuatan macan putih, entah itu khodam alami atau ilmu titisan atau ilmu-ilmu yang lain yang memiliki kekuatan yang sama. Semua kekuatan tersebut berasal dari luar diri, dari luar tubuh kita, masuk ke dalam tubuh kita. Entah itu ilmu khodam atau khodam alami atau ilmu titisan ataupun yang lain yang masuk ke tubuh kita yang mungkin mengandung unsur kekuatan macan putih. Apakah hidup spiritual dengan memiliki ilmu tersebut bisa menjadikan media mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika ada yang menjawab bisa, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, ya oke, silahkan. Tetapi mana mungkin dia tahu tentang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau hanya mempelajari ilmu-ilmu khodam dan yang lain. Jadi seharusnya kalimat itu jelas dan bukan hanya sekedar kalimat pembelaan diri dari kebuntuan dan kebingungan yang dia alami saja. Sedangkan di dalam ranah keakuan, jelas bahwa sifat dari keakuan adalah menjadi
sebuah penghalang yang utama dan masuk penghalang yang sangat besar di dalam kehidupan spiritual manusia. Seharusnya di sini jelas ketika kita menggunakan ilmu khodam. Allah SWT itu membuka pintu rahasia-rahasianya kepada makhluknya, tentu saja bagi mereka yang benar-benar beriman dan yakin kepadanya. Sedangkan rahasia pintu Allah SWT sendiri ada 4 pintu, yakni zat, sifat, asma, dan af'alnya. Dari situlah kita bisa mengenalinya. Jadi bukan dari pintu ilmu khodam atau ilmu titisan. Dari keempat pintu tersebut kita masuk ke dalam pintu sifat di sini. Maka untuk membuka rahasia pintu sifat tersebut, manusia harus mampu melepaskan diri dari keakuan, di mana sifat dari keakuan tersebutlah yang bisa menjadi penghalang utama untuk mengetahui rahasia-rahasia Allah. Para sahabat semua, ada 2 poin penting di sini, yakni ilmu khodam atau ilmu dari luar diri dan keakuan. Sifat ini sangat penting di dalam diskusi kita kali ini. Apakah bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan tetap memiliki ilmu khodam atau ilmu yang berkekuatan macan putih ataupun yang lain? Perlu kita ketahui di sini bahwa pada saat manusia menggunakan ilmu macan putih, dan ketika ilmu tersebut sudah melalui proses yang panjang serta mewarnai hidup manusia, sehingga energinya sudah menyatu dan mendarah daging. Sedangkan di sisi lain, perlu kita ketahui bahwa ilmu macan putih tersebut memiliki sifat. Bukankah setiap nama itu selalu disertai dengan sifat-sifat? Allah SWT sendiri dengan sifat wajib dan sifat mokalnya, bahkan batu, sebuah ciptaan Allah yang tidak bisa bergerak itu pun memiliki sifat keras. Pohon juga memiliki sifat pengayomnya dan lain sebagainya. Maka jenis ilmu mungkin yang memiliki kekuatan macan putih itu pun juga memiliki sifat, dan sifatnya itu berpotensi kuat untuk melekat dengan pribadi manusia. Jadi akhirnya akan ada 2 jenis sifat. Sifat asli manusia, bawaan dari lahir, dan sifat macan putih yang menempel ketika ilmu tersebut digunakan. Di dalam diri manusia yang memiliki ilmu macan putih atau sejenisnya, akhirnya ada 2 sifat yang berjalan di dalam kehidupan seseorang. Sifat manusia dan sifat ilmu macan putih yang dimilikinya. Jika hal ini memang terjadi, maka itu artinya kita mempersulit perjalanan kita sendiri di dalam mengenal Allah SWT. Kita menambah beban hidup kita sendiri di dalam perjalanan spiritual kita. Saat kita harus memikul 2 sifat sekaligus untuk lepas dari keakuan dan bertemu dengan Sang Aku. Inilah mengapa tadi aku bilang tidak bisa jika mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memiliki ilmu khodam dan sejenisnya. Karena perjuangan manusia di dalam melawan sifatnya sendiri saja itu sudah sangat susah sekali. Apalagi dengan menambah sifat dan karakter baru yang berasal dari luar diri. Seseorang yang mampu lepas dari keakuan dan bertemu dengan Sang Aku, itu pun hanya mungkin bisa dihitung dengan jari. Padahal itu adalah sifat lahiriah manusia saja, tidak ada campur tangan sifat dari ilmu yang dimilikinya. Bukankah dalam mengenal Allah SWT itu seseorang harus lepas dari keakuan untuk bertemu dengan Sang Aku? Ketika kita sedang berusaha dan berjuang untuk melepaskan diri dari sifat awal kita yang belum selesai, maka masih ada satu sifat lagi yang lain yang selalu mengikuti perjalanan spiritual kita selama kita masih menggunakan ilmu tersebut. Maka saya rasa ini sangat berat sekali. Allah SWT berfirman di dalam surat At-Taha ayat 14, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku
dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Subhanallah, aku adalah aku sejati, bukanlah kefanaan, aku bukanlah fata morgana, aku sejati selalu dalam rahmat semesta, tiada dapat hilang, kekal, abadi dalam keadaan apapun. Para sahabat semua, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka akan binasa dan fana dirinya. Dia tenggelam dalam sifat berketuhanan setelah mampu lepas dari sifat keduniawian. Para sahabat semua, seseorang yang waskito adalah mereka yang mampu mengendalikan keinginan-keinginannya sehingga bisa menjadikan kita memiliki kebiasaan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan lama-lama itu pun akan mempengaruhi keadaan sifat manusia menjadi lebih baik. Maka janganlah membiarkan sifat-sifat menjadi liar dan tidak bisa kita kendalikan, sehingga sewaktu-waktu bisa memberontak terhadap jalan ilahi diri kita. Perlu kita ketahui bahwa ketika seseorang mempelajari sifat dan kesifatan sehingga bisa memahaminya, maka dia akan paham bahwa hidup orang lain pun merupakan wujud dari berjalannya kehendak Allah SWT di dalam kehidupan mereka. Dan semoga kita bisa memahami tentang tembang Jawa yang sangat memotivasi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan bukan untuk memperkuat ilmu khodam, ilmu jin, Islam, dan lain sebagainya. Sungguh ini adalah tembang yang sangat indah. Sirullah krenteke ati, zatullah urip pribadi, sifatullah cahya kang suci, wujudullah sejati ning diri. Para sahabat semua, ketika kita memasuki pelajaran sifat dan kesifatan, dan kita mulai mampu merasakan keberadaan sifat yang sudah lepas dari sifat keduniaan, maka insya Allah kita sudah mampu melampaui satu tahap awal kemakrifatan. Dari tembang tersebut ada beberapa poin: sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, asma'ullah, af'alullah, qudratullah, sami'ullah. Jadi ketika kita masuk ke dalam sifatullah, maka insya Allah kita akan memahami semua itu. Mungkin kita tidak perlu masuk satu persatu karena itu sangat rumit sekali, dan tentunya setiap pribadi itu memiliki kodratnya sendiri-sendiri untuk memahami jalan ilahi, baik itu dari sifatullah atau zatullah atau sirullah atau af'alullah atau asma'ullah dan lain sebagainya. Karena pada hakikatnya ketika kita sudah sampai di dalam rumah Allah, maka ibarat kita adalah sebutir garam yang sudah berada di dalam lautan dan menyatu dengan rasa asinnya, maka kita tidak perlu mencari pintu-pintu yang lain ketika kita sudah berada di dalam kuasa dan kehendak Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.